Yes, okay. Mungkin udah kelihatan ya. So di sini ini kita drilling aja soal PK. Dikit kok, cuma 9. Oh ya, kenalan dulu. Anyway, nama aku Landa Pradana. You can just call me Alan. Ya, aku angkatan 2020. Sekarang di jurusan agribisnis di PB University. Lahir 9 September 2022. 2022 baru lahir dong. 2002 maksudnya. Dan suka ayam. I mean makanan ya, ayam gitu. Kalau gabut suka jadi MC atau moderator atau ikut lomba bisnis. Ya, fun fact itu aku gitu. Atau ya baca buku kadang kalau misalnya mood. Or yang paling aku suka jalan-jalan. Itu wasting time paling menarik sih bagi aku. Tapi ya gitu deh. Suka tapi nggak jago matematika. I mean nggak jago banget. Tapi kalau misalnya untuk mengajarkan, aku udah ada pengalaman dari SMA. Aku punya bimbel tempat aku sendiri dengan sekian puluh murid pada saat itu sampai sekarang. Dan ya, so far so good. Murid aku ada yang beberapa kemarin di UBM. So ya, mungkin aku harap kalian nanti ke depannya juga gitu sekarang. Oke, soal PK. Nah, gini teman-teman. I'll give you 1 minute untuk ngerjain soal. Dan nanti chat di kolom komentar ya. Gitu. Jawabannya apa? Dan kalau misalnya udah 1 menit dan kalian itu lagi kesusahan, akan kita bahas bareng gitu. Oke, got it? Oke, mungkin 1 menit dari sekarang ya. Coba. Cara paling enak untuk belajar itu adalah dengan coba sih sebenarnya. That's why aku selalu giniin murid-murid aku gitu. Oh, ini wait. ACC. Kayaknya aku udah jadi kelas belum? Oh, belum. Bisa ACC akun aku yang satunya. Device aku yang satunya. Oke, udah kelihatan. So, oke, 10 detik. Ya, 5 detik, udah 1 menit. Ada yang dapat? Oke, udah 1 menit. Anyway, wait. Ini kenapa pasnya ada nggak ya? Wah, ada sih. Bisa tolong ACC akun aku nggak? Yang satunya. Belum di ACC. Okay, kayaknya pasnya lagi meninggalkan ruangan ya. So, ya udah apa? Kita bahas aja soalnya. Jadi, bentar. Ada yang udah ketemu belum tadi? Kalian? Dari soal yang pertama. Gampang nggak? Gampang atau susah? Ada yang merasa gampang? Or malah nggak bisa sama sekali? Dalam 1 menit. 1 menit itu kurang lebih kayak ya UTBK rollnya. Kurang dari 1 menit kan biasanya. Gimana? Any reaction? Oke, mungkin belum. So, kalau gitu kita bahas aja. Nah, sebenarnya so far soalnya tuh segampang banget. Kayak dari ini fungsi composition inverse. Kalau misalnya kamu ingat, kalian ingat about fungsi dan inverse-nya, kembalikannya gitu. Jika Gx itu 2021 X min 2 dan f OGX atau f Gx yang dimasukkan dalam Fx itu adalah 4 X pangkat 2021 min 2021 X plus 2021, maka f min 2 itu berapa gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa cara, tapi cara yang paling gampang itu aku sukanya gini. Kita itu kan punya f dari Gx ya. F dari Gx itu adalah 4X pangkat 2021 min 2021 plus 2021 gitu kan. Nah, ini anggap plus, ini kan 1 GX gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah F dari min 2. Posisinya sama nggak?
antara si GX dan min 2. Sama dong. Berarti kita harus menjadikan yang si GX di dalam ini tuh menjadi min 2 gitu. Kita sama dengan min aja. Caranya gimana? Ya udah, berarti GX-nya itu harus min 2 gitu. Sedangkan GX-nya itu kan ini, ya enggak? Oke, berarti 2021X min 2 itu sama dengan min 2. As simple as that. Berarti kita ketemu 2021X itu sama dengan 0, X-nya itu sama dengan 0. Oh, berarti si GX-nya itu akan menjadi min 2 ketika X-nya itu adalah 0 gitu. Nah, berarti bisa kita masukin gitu. F dari min 2 itu berarti sama aja kayak F dari G 0 gitu. Berarti semua X yang ada di sini kita ganti 0. 4 kali 0 ya 0. Minus 2021 kali 0, 0 plus 2021. Berarti hasilnya adalah 2021. As simple as that. Berarti jawabannya adalah yang E. Udah, gitu doang. Ada yang kesan? Any question? Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Or coba ketik aman, kalau misalnya aman. Paham nggak? Oke, paham ya. Aman ya? Oke. Aman ya. Oke, kita lanjut, guys. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya sekarang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Doing as always, 1 menit. Coba dulu. Dan coba tulisin jawaban kalian ya. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Yuk, 10 detik lagi. Oke, udah 1 menit nih. Gimana? Udah pada ketemu jawabannya? Gimana? Kak mau slide sebelumnya? Oke. Nih. Sebelumnya. Wing. Nah. Dah. Yuk, buru SS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Yuk. Kita ke soal nomor 2. Gimana? Udah ada yang jawabannya tadi? Atau belum? Atau pada belum? Oke, mungkin kayaknya pada belum ya. Lagi pada stuck. Kita coba kerjain soal nomor 2-nya sekarang. Sebenarnya soalnya tuh gampang banget ya. Kayak beneran gampang segampang itu gitu loh. Mungkin nggak kepikiran aja kalian. Oke, begini. Jika alog X plus alog 2 X plus 1 itu sama dengan P. Nah, terus kita ada statement kedua. Jika 2X adalah nilai dari sin 90, maka nilai dari A pangkat 2021 P itu berapa? Gitu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ini adalah tanda plus dan ini basisnya sama. Berarti bisa diapain? Dikali, ya nggak? Jadinya gimana? Oh, berarti A log dari X dikali 2X plus 1 itu sama dengan P. Gitu ya. Berarti A log dari 2X kuadrat plus X itu sama dengan P. Nah, masih ingat sifat yang dasar? A pangkat P itu sama dengan si ini. Gitu. Berarti A pangkat P itu sama dengan yang di dalam kurung 2X kuadrat plus X. As simple as that. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah pangkat 2021 P nih. Berarti kedua ruas kita pangkatin 2021 gitu kan. Nah, berarti ya A pangkat 2021 P gitu sama dengan
2x kuadrat plus x pangkat 2021. Nah, the question is ini masih ada. Oke, ini adalah sebuah statement persamaan yang disama dengankan. Ini yang kita cari, tapi ini masih ada variabel-variabel x nih. Nah, kita tahu di sini ada statement gini. 2x itu adalah nilai dari sin 90. Ayo, sin 90 berapa? Sin 90 adalah 1. Oke. Berarti 2x1, x itu adalah setengah. As simple as that. Ya udah kita masukin aja si x setengah ini tadi ke sini gitu. Berarti 2 kali setengah kuadrat gitu kan, ditambah setengah pangkat 2021 gitu. Berarti 2 kali seperempat setengah tambah setengah pangkat 2021. 1 pangkat 2021 ya 1 gitu kan. Berarti A pangkat 2021 P itu jawabannya adalah 1. Got it? Oke, yang mau SS? Boleh? 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ya? Oke, so aku pengen tahu dulu dong feedback kalian. Soalnya gimana? Susah? Atau enggak? Kita masih ada 7 soal lagi, so santai. Emang ya? Oke, kita ke soal berikutnya kalau gitu. Agak drilling, namanya juga drilling ya. Kita agak cepat. Kita harus ada target waktu. Oke, soal nomor 3. As always, 1 menit. Coba ya, mulai dari sekarang. Wah, ini jauh gampang banget nih. Minta tolong aja Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Terot, habis. Yuk. Udah, gimana? Any question? Masih bingung atau enggak? Ada yang udah ketemu jawabannya? Yo, udah. Lo jangan-jangan malah nggak ngerjain sama sekali. Kayak pansi nih, udah. Nggak mau, nggak bisa. Gitu. Ada sih beberapa anak yang gitu. So, ya. Gimana? Belum? Oke. Ya udah kita bahas ya. Jujur, ini gampang banget. Jangan yang susah-susah. Ini gampang banget. Jujur. Kalau misalnya kamu pengen tahu, kita gambar segitiga. Ini A, ini B, ini C. Gimana cara tahu A, B, C-nya di mana? Terserah aja, gambar aja gitu pokoknya. Tapi yang jelas sih yang kita tahu bahwa tan A itu adalah sepertiga. Tan itu apa sih? Tan itu adalah, ingat ya, sin itu adalah depan per miring. Cos itu adalah samping per miring. Tan itu adalah depan per samping. Ingat-ingatnya gimana? Sin demi cos samping tan desa udah gitu. Nah, yang kita tahu adalah tan dari sudut A kan di sini. Ya, adalah sepertiga. Depannya per sampingnya. Depannya si A itu si ini BC, oh berarti ini 1. Sampingnya kan di sini. Gitu. Sampingnya itu yang sini. Kalau ini miring. Berarti ini T. Gitu. Sedangkan cos B, ingat ya, cos itu apa sih? Samping per miring, ya kan? Seperakar 10 gitu. Sampingnya itu adalah si ini, berarti depannya akar 10. Simple as that sih. Nah, yang ditanyakan apa? Tentukan AB per BC. Ya udah. AB per BC berapa? AB-nya berapa? 3. Gitu kan? Wait. Kayaknya aku ada yang salah. Ya, benar. Wait. Tadi ke itu.
Potong, sorry. Kenapa aku matiin? Oke. Jadi tentukan panjang AB per BC. BC-nya berapa? BC-nya adalah 1. Wait, kok jadi begini? Ada yang salah nih? Sebentar, harusnya jawabannya akar 10 sih. Aku jawab tadi. Bentar. AB per BC atau aku yang salah? Bentar guys. Depan per samping, oke. Cos B-nya adalah samping per miring. Oke, akar 10. AB per BC. Iya, benar. Apakah salah? Sebentar guys. Sepertinya aku yang salah. Kalian ketemu nggak? Ada yang ketemu? Atau ditanyain sini. Depan per miring. AB panjang AB per panjang BC. AB. Oh. Wait. Enggak guys, salah. Aku salah penempatan hurufnya. Ulang. Pantesan. Wait. Jadi gini, aku salah penempatan huruf tadi. Pantesan. Ada yang salah tadi. Begini. Katakanlah ini A, ini B-nya nggak apa-apa deh di situ tadi. B-nya. Oh jangan deh, B-nya di sini aja. B-nya di sini, C-nya di sini gitu. Tan A kan 1/3 nih, depan per samping 1/3 gitu kan. Cos itu kan samping per miring, ya nggak? Cos B itu kan tadi B di sini nih, sampingnya sini, miringnya sini gitu. Makanya tadi kayak agak aneh gitu. Berarti di sini akar 10 gitu. Yang ditanyakan adalah AB per BC. AB-nya ini, BC-nya ini gitu. Sebenarnya simple as that, berarti akar 10 per 1 sama dengan akar 10. Tadi salahnya di mana? Salahnya di sini. Salahnya adalah, aku kan tadi gambarnya gini ya. Jadi A, B, C gitu. Yang kita tahu di sini tan A itu 1/3. Oke, benar gitu kan. Terus cos B samping per miring. Sampingnya ini ada 2 nih. Gitu. Samping kalau misalnya B-nya di sini, sampingnya ada 2. Padahal jelas di sini super akar 10. Jadi salah penempatan huruf tadi itu. Ini nggak jelas yang mana. Gitu. Jadi B sama C-nya kita tukar balik. Gitu. Ini yang salah, aku tandain ya. Gitu. Nah, oke. Gitu dong sih. Gimana aja? Pusing atau enggak? Pusing? Or ini easy peasy. Coba. Komen dulu dong. Habis ini ada soal yang seru nih, about trigonometry. Ya, kita agak bahas gambar-gambar grafik-grafik nih. Tapi belum. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya sama aja teorinya. Nah, coba kalian kerjain dulu semenit. 3, 2, 1. Semenit. Yuk, kurang beberapa detik. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot, habis. Yuk, udah tutup close. Apa? C, akar 5. Ya, tebak-tebakan. Yang mana yang benar kira-kira? A, B, C. Ya. Ya, kita bahas ya.
Wait. Kita bahas dulu di sini. Sama aja sebenarnya. Kita pada sejak ABC itu adalah tan A-nya itu setengah, gitu ya. Dan cos B-nya, kita gambar dulu aja segitiga. S plus S, gambar segitiga. Gitu ya. Ini segitiga nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa gitu kan. Katakanlah ini A, ini B, ini C gitu. Kayak tadi ya. ABC, tan A-nya setengah. Oke, depan per samping. Depannya A itu sini, sampingnya sini. Oke. Dan cos B, cosnya itu samping per miring. Miringnya akar 5. Tentukan AB per BC. AB per BC lagi, akar 5 per 1. Gampang kan? Oke, kita next nih berarti. Soalnya selanjutnya. Masih gampang lah ya. Tadi banyak yang bener semua. Nah, ini nih gampang. Coba 1 menit. Mulai dari sekarang. Kita diriling soal. Oh ya, anyway ini gak ada jawabannya ya. Gak ada di opsi A, B, C, D, E jawabannya. Jadi, ya, terserah kalian jawabnya mau apa gitu. Gak ada jawaban spesifik kok. Ini salah soalnya sih. Oke, ada yang sudah ketemu? Tengok, habis waktunya udah 1 menit. Gimana nih? Ada yang udah ketemu belum? Kak bisa kejar yang nomor 4 ya? Belum ke SSK. Aku nanti kasih PDF-nya deh. Jadi aku punya 10 resource, 10 soal, dan 10 pembahasan. Nanti aku kasih linknya ya ke kalian aksesnya. Kalian bisa akses semuanya, udah ada jawabannya di sana gitu. Jadi ya, bisa kalian akses deh gitu. Oke, kita bahas dulu nih buat yang sekarang. Jadi begini bergisul. Jawabannya tuh as simple as gini. Yang ditanya ini apa sih? F0 kan. Yang fx-nya udah kita ketahui nih di sini. Ya udah, berarti F0 sama dengan akar dari G. Semua x-nya kita ganti 0, 0 plus 1 plus 0 plus 1 gitu kan. Berarti kita dapat G dari 1, ini akar, plus 1. Ini adalah F0. Ini yang kita cari. Gitu kan. Nah, permasalahannya adalah dari persamaan ini masih ada yang aneh nih bentuknya, yaitu si G1 gitu kan. Cara selesainya gimana? Ya udah, kita cari G1-nya aja. Yang ada G-nya yang mana? Yang ini, gitu kan. Oke, berarti G aksen 1 itu sama dengan 1 gitu. G inverse 1 sama dengan 1. Dan kita tahu gini. Ada suatu inverse tuh gini, kalau misalnya aku analogikan ya. Ada 2 himpunan A dan B. Sebentar ya, aku balas chat dulu bentar. Oke. Ketika ada A dan B, A ke B itu diproses melalui fungsi fx sama dengan x plus 1 gitu. Di sini ada variabel 1 gitu, angka. Berarti diproses ke sini menjadinya 2 kan. Kan 1 plus 1 gitu. Ya enggak? Kan ini sebagai input, ini sebagai output ceritanya. Gitu. Nah, karena inputnya adalah 1, diproses melalui proses ini, berarti F1 sama dengan 1 plus 1 hasilnya adalah 2. Gitu kan. Itu adalah proses fungsi namanya. Sedangkan fungsi inverse itu kebalik gini loh. Jadinya apa? F inverse X itu sama dengan X min 1. Nah, sedangkan yang kita tahu adalah di sini bahwa ini turunan ya. Oh, enggak, bukan turunan. Inverse. Oke. Wait. Nah, yang kita tahu di sini. Jadi gini, ada sebuah menarik adalah ketika F1 itu hasilnya 2. Nah, F inverse dari 2 itu adalah 1. Ya enggak? Yang tadinya ini sebagai input 1 itu menghasilkan 2, gitu kan. Sekarang dibalik, inputnya 2 menghasilkan 1. Gitu. Jadi bisa kita bilang, kesimpulannya, conclusion-nya adalah ketika kita punya FA sama dengan B, berarti F inverse dari B itu sama dengan A. Begitu pula di sini, gitu.
G inverse satunya itu 1, berarti G satunya itu juga sah. Dan kita tahu di sini G1 itu ada gitu. Oh ya udah berarti 1 plus 1. Hasilnya akar gitu. Ini nggak ada di sini makanya tadi aku sebut. Ini F deh, opsi F akar 2 gitu. Ya, gitu deh. Any question? Ada soal yang menarik sih sebenarnya habis ini. Coba ya. Oh, itu turunan ya? Wait, aku baru baca. Wait. Itu turunan ya? Oh, aku nggak ngasih kalau misalnya itu turunan. Wait, berarti pembahasannya nanti coba aku update dulu. Oke deh, karena aku belum update pembahasannya, coba kita lanjut ke pembahasan selanjutnya dulu ya. Ada soal yang menarik, ini ngomongin trigonometri. Coba kalian bahas dulu. Twing. Nah, ini nggak gampang sih kayak, ya agak ribet. Oke, kalau gitu aku kasih waktu 2 menit kalau gini. Ini agak gampang. Agak gampang ribet sih. Coba ya. Yuk, 1, 2, 3. 2 menit dari sekarang. Oke, belum 2 menit nih. Masih ada waktu setengah menit lagi. Yuk. Yang udah ketemu belum? Yuk. A, B, C, D, E. Tentang udah habis. Baik, Dominic. Ada yang jawab C, A. Oke. Ada yang C, ada yang A. Oke, let's me check. Ya udah, kita bahas. Sebentar. Salah. Wait. Yes. Nah, di sini ceritanya ada X, ada Y, gitu. Dan kan kita punya nih di sini ya, ada 2 step nih, bahwa si X itu adalah ini, si Y itu adalah ini. Yang ditanya kan X kuadrat tambah Y kuadrat berapa? Ya udah, kayak ini kan X kuadrat plus Y kuadrat gitu kan. Berarti ya, si cos A min 2 sin B di kuadrat gitu kan. Terus ada ditambah si sin A di plus 2 cos B. 2 cos B kuadrat. Nah, ini agak panjang nih. Berarti jadi gimana? Ini kan di sini jadinya cos kuadrat A nih. Cos kuadrat A min berarti 4 sin B cos A ya. 4 sin B cos A terus jadinya 4 cos A sin B. Iya, sin B cos A plus 4 sin B kuadrat B. Sin kuadrat B. Nah, ini yang X kan? Ini yang X. Gitu. Ditambah yang Y nih. Yang Y belum kita jumlahkan. Belum kita kuadrat, sorry. Berarti sin kuadrat A ditambah 4 ya. 2 kali 2. Berarti 4 sin A cos B.
gitu. Ditambah berapa? 4 cos kuadrat B gitu. Udah ketemu nih. Ini Y-nya kita jumlah aja. Ayo. Jadinya Y berapa? Jadi kita tahu nih di sini bahwa si X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan hasil penjumlahan dari dua itu. Gitu. Nah, yang kita lihat di sini, kita ada nih, kalau aku tandain pakai pink, di sini B cos A, di sini, oh iya, wait. Di sini cos A sin B ya. Di sini ada B cos A, oh enggak, kita lihat yang ini aja deh. Kita lihat yang ini aja. Kita tuh punya ada 4 sin kuadrat B plus 4 cos kuadrat B gitu. Nah, kita tulis ulang dulu deh. Kita tulis ulang dulu. Jadi berarti kan sin kuadrat A plus cos kuadrat A. Sin dapat dari mana? Dapat dari ini, cosnya dapat dari ini gitu ya. Kita urutin dulu. Terus min 4 sin B cos B terus min 4 sin B cos A. Cos A 4 sin A cos B. Cos B. Gitu. Terus ditambah, di sini ada 4 sin kuadrat B. Ditambah 4 cos kuadrat B. Nah, gitu. Nah, yang perlu kita tahu nih di sini, ini ada identitas trigonometri. Sin A kuadrat A, sin kuadrat A plus cos kuadrat A. Hasilnya apa? 1. Gitu kan. Nah, terus ada nih di sini, semuanya itu 4. Gitu kan. Nah, di sini juga sin kuadrat B plus cos kuadrat B kan. Ini ada ini nih. Berarti kan bisa aku pecah dari sin kuadrat B plus cos kuadrat B gitu. Nah, which is sin kuadrat B plus cos kuadrat B adalah apa? 1. 4 kali 1. Berarti 4. Iya kan? Berarti si ini ke 4 gitu nilainya. Oke. Berarti 1 ditambah 4. Gitu kan? Terus ditambah si ini. Nah, baru ditulis yang itu. Tulisnya berarti ya min 4 sin B cos B cos A plus 4 sin A cos B gitu kan. Udah nih jadi. Berarti sama dengan 5 dikali, kita keluarin aja. 4 jadi gini. Sin A cos B. Terus minus sin B cos A. Jadi ceritanya sin A cos B itu dapatnya dari mana? Ini. Gitu. Aku pindahin ke depan. Biar kenapa? Biar urut sesuai formulanya. Sesuai identitasnya. Identitasnya apa? Nah, masih ingat nggak? Sin A cos B, sin B cos A itu jadinya apa? Jadi 4 sin A min B. Gitu kan? Jadi ini. Gitu. Nah, terus gimana? Yang ditanyakan apa sih? Nilai minimumnya kan? Nilai minimumnya itu berapa sih? Nilai minimum dari si X kuadrat plus Y kuadrat ini. Kita coba gambarkan ke Desmos aja. Kalau misalnya kamu pengen tahu bentuk dari grafik itu gimana? Tadi grafiknya apa? Grafiknya itu kan grafik sin ya, gitu. Grafik trigonometri dengan fungsi sin X. X-nya kedua. Sin X itu minimumnya di min 1 loh. Ya kan itu nih kayak naik turun gitu kan. Yang paling kecil itu di min 1 gitu. Nih 3pi/2 min 1 gitu kan. Kalau bisa kita zoom out ke sini kan min 1 nih. Yang paling rendah di sini min. Nah, intinya gitu. Batas minimumnya adalah min 1. Gitu. Batas minimum dari sin ini itu adalah min 1. Gitu kan. Berarti bisa dibilang sebenarnya ada 2 versi sih. Kalau misalnya kamu mau langsung masukin 5 ditambah 4 kali batas minimumnya sin A min B itu kan min 1 ya. Berarti hasilnya 1. Ini bisa. Gitu. Atau kalau misalnya kamu pengen ngerjain pakai yang gini, itu bisa. Jadi gini. Kita tahu bahwa batas minimum sin A min B. Bentuk sin ya. Nggak peduli apa yang di dalam kurung. Intinya kalau misalnya bentuknya sin 1 kesatuan sin ini, batasnya itu ada min 1 dan 1. Gitu kan. Nah, terserah tinggal kamu tambah ini kan dikali 4 terus tambah 5 gitu. Jadi bisa aja. Itu terserah kamu. Tapi aku lebih prefer yang pertama karena ya nggak ribet gitu. So far ini berarti jawabannya 1. Gitu.
Gimana? Ada pertanyaan di sini? Pusing ya? Atau enggak? Kurang jelas ya? Mungkin pembahasannya. Feel free to ask aja ya. Paham nggak? Aman ya? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih ada 2 soal lagi. Gampang kok 2 soalnya. Dua soal sisanya gampang banget. Ngomongin akar-akar doang. Biasa ya, karena ini enggak gampang sebenarnya 30 detik juga bisa sih, tapi 1 menitnya enggak apa-apa. 1 menit tadi sekarang. Sebenarnya soal PK gini-gini doang sih guys. Hopefully kalian nanti pas TBK-nya nggak bingung, kayak panik gitu, jadi bingung. Biasanya gitu sih. Tapi jangan menjadi seperti yang biasanya kali ini. Kok biasanya sih rata-rata orang harus berada di luar rata-rata. 5, 4, 3, 2, 1, kelar, habis. So, gimana? Udah ada yang nemu? Oh, udah ada yang nemu. Ada yang B. Bergula. Nih aku lihat di TikTok sering banget. Saya bergula. Kita bertemu di tempat pembelajaran. Oke, kita lanjut. Ini apa nih? Bentar. Kayak aku salah. Ini soal pembahasan apa? Sebentar ya. Oh, ini aku belum hapus. Oke, kita lanjut. Jika f kuadrat x sebenarnya 3fx plus 4 dan fx-nya itu 2x plus 1. Sebenarnya segampang ini kan. Ini fx kuadrat, ini 3fx gitu. Ya udah, tinggal berarti yang di sini 2x plus 1 kuadrat loh. Sama dengan 3 kali 2x plus 1. Plus 1 plus 4. Memiliki akar-akar x1 dan x2 gitu. Ya udah, berarti kan jadi 4x kuadrat plus 4x plus 1 ini sama dengan 6x plus 7 gitu kan. Terus kita umpahan ke kiri semua nih. 4x kuadrat min 2x min 6 sama dengan 0. Mau difaktorin terserah gitu kan. Tapi yang ditanya jumlah akar-akarnya berapa gitu kan. Berarti x1 tambah x2. Kalau misalnya kalian ada yang namanya rumus Vieta, masih ingat yang ada yang namanya rumus Vieta, kita mengenal ada yang namanya x1 plus x2 gitu kan. X1 plus x2, kita mengenal x1 min x2 dan x1 kali x2. Kalau yang ini tuh min b per a, kalau yang ini tuh akar d per a, kalau yang ini tuh c per a. Karena yang kita cari itu si min b per a, ya udah. Si ini kan a, si ini b, si ini c gitu kan. Berarti x1 tambah x2 itu min b, min b-nya berapa? Min dari min 2 per a-nya berapa? 4. Nah, udah kan, berarti 2 per 4 setengah. Jawabannya gitu. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. As simple as that. Kecepatan ya. Aku jelasin ya. Atau jelas? Raise your hand if kecepatan. Aman ya? Tapi sebentar ya guys.
Oke, so hi. Sorry. Tadi dipanggil dosen. Aku sebetulnya lagi nyambung. Yuk, les apa nih? Les soal. Mungkin bisa langsung kerja di sini aja ya. Yuk, 1 menit. Enggak deh, ini 30 detik aja deh. Too easy. 30 detik. Yuk, 30 detik mulai dari sekarang. Sama posisinya semuanya yang gak hadir ya kasih kesepakatan. Aman? Ada yang bisa? Enggak 30 detik sih lebih. Yuk, kalau gitu kita bahas aja ya buat yang ini. Bentar, ada yang udah dapat jawabannya belum? A, B, C, D, E. Belum ya? Oke. Coba kita bahas sekarang soal terakhir. Jadi begini, ini gampang banget sih sebenarnya. Kita ada beberapa statement di sini. Yang pertama, perbandingan kecepatan M dan N dalam mengeprint itu adalah 2:3. Oke. Ini statement pertama, catat dulu aja. Dan jika M dan N dapat mengeprint dalam 8 menit, ceritanya itu bareng-bareng. Gitu ya. Mereka itu ngeprintnya bareng-bareng gitu. 8 menit berarti 1/M ditambah 1/M itu sama dengan 1 dari 8 menit. 8 menit itu berapa sih? 8 menit itu 8 kali 60 ya. 480 detik gitu. Second. Nggak usah kasih ini deh. Kita satunya second aja gitu. Berapa waktu yang dibutuhkan N untuk mengeprint 5.400 lembar kertas? Ceritanya gitu. Nah, caranya gimana? Sebenarnya segampang ini. Yang kita udah nih. M per N ini berarti 3M itu sama dengan 2N gitu. Dan ini kita tahu kan bahwa M plus N per MN itu sama dengan 1/480. Kalau misalnya ini kita balik gitu kan. Kita balik jadi MN per M plus N itu sama dengan 480/1. Ini kan kita balik karena ini bukan perbandingan, ya kan? Atau nggak usah kita balik deh. Kita langsung kaliin silang aja. Berarti kita tahu bahwa MN itu sama dengan 480M plus 480N gitu. Sedangkan kita tahu bahwa di sini wait. Kita tahu di sini bahwa 3M itu sama dengan 2N gitu. Nah, aku pengen ubah yang di sini yang ada N ya, itu kita jadiin M gitu. Aku pengen ngerubah yang ruas kanan aja deh. Oke. Dari N, 2N itu kan sama dengan 3M. Berarti kalau 480N berapa? Ayo, ada yang bisa nggak? Kalau misalnya 2N itu sama dengan 3M, berarti 480N itu sama dengan berapa M? Yuk. Kali 240 gitu kan. 720 M. Ingat ya, ini satuannya detik tadi. Berarti bisa kita bilang nih di sini bahwa MN itu sama dengan 480 M ditambah 720 M gitu. Nah, di sini masing-masing ada M-nya, gitu. Coret-coret aja. Gitu. Berarti N sama dengan 480 tambah 720 gitu. 1.200 second gitu. Ada nggak? Oh, ini untuk N ya. 5.400 kertas. Wait. Ini satunya menit. Sebentar. Kalau aku yang salah ya kayaknya. Oh ya, wait. Ini tadi karena satuannya menit. Dalam waktu 8 menit. Jika M dan N dapat ngeprint dalam waktu 8 menit. Ini mungkin dalam 1 detik ngeprint berapa kertas?
Kayaknya soalnya kurang jelas ya. Oke, sorry. Oke, gini. Jadi jika M dan N itu dapat ngeprint dalam waktu 8 menit, kita asumsikan dalam 8 menit itu kita si dia dapat satu kertas gitu. Sedangkan kita dapat nih bahwa si N itu dapat ngeprint satu kertas per 1.200 detik gitu kan. Ini per satu kertas gitu. 1.200 detik per satu kertas. Atau kebalik ya mungkin bagi dia. Tapi it's okay. Nah, yang ditanya 5.400 lembar kertas itu berapa gitu? Kayaknya kebanyakan deh. Ditambah, dikali 1.200. Harusnya 6.480. Kayaknya kebanyakan. Mungkin yang dibalik. Ya, kalau misalnya sesuai teori harusnya. Kalau misalnya nih 1.200 detik untuk satu kertas. Kayaknya kelamaan ya. Gitu. 1.200 detik itu berarti berapa menit? 20 menit satu kertas. Si N itu bisa ngeprint satu kertas dalam waktu 20 menit. Gitu ceritanya. Kalau misalnya 5.400 kertas, ya kaliin aja 20 kali 5.400. Berarti 108.000 menit. Gitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi karena dia soalnya kebalik ya. Atau mungkin, coba kita balik deh. Mungkin dia bisa ngeprint 1.200 kertas dalam waktu 1 menit. Enggak mungkin. Ini kebalik sih. Ya udah. Intinya jawabannya ini. Enggak ada jawabannya buat yang kali ini. Or aku bakal cek dulu untuk yang turunan dan soal kedua ini karena ini agak aneh. Tapi untuk link pembahasannya, oh iya. Aku coba drop ke kalian ya. Aku ada beberapa soal di sini. Ada 10 paket soal yang kalian bisa cek. Aku drop di kolom komentar ya. Kok kolom komentar sih apa? Kolom chat. Twing. Nah, di situ ada 10 paket soal yang bisa kalian cek dan ya, there you are. Udah, thank you class, you're awesome. Paling kalian bisa follow Instagram aku kalau misalnya mau update about. Kadang aku update about matematika, tapi kebanyakan sekarang lebih about ke bisnis sih, gitu matematika.